Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita kemarin ya, tentang sebuah rumah tua yang menyimpan banyak misteri. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak terus saja videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, siapkan kopi, siapkan cemilan supaya saat mendengarkannya lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Perlahan mata Bena mulai terbuka. Samar-samar dia melihat genteng rumah dan batang bambu yang menjadi atap rumahnya. Dia masih berada di rumah itu. Namun dia tidak melihat ada Raka bersamanya. Perasaan aneh yang kian dirasakan oleh Bena, kini dirinya hanya menatap kekosongan di sana. Ruangan rumah tanpa perabot sama sekali. Lampu saat itu tidak ada. Hanya gelap tapi remang karena cahaya bulan masih bisa masuk menyinari. Kini ia bangkit dari tempatnya, mencoba mencari ibunya dan Panji yang berada di kamar. Namun nihil, ia tak dapat menemukan siapapun di kamar itu. Bahkan kasur tempat mereka pun tidak ada. Kini Bena sadar, rumah itu bagaikan rumah kosong yang baru pertama ia masuki. Tapi, tunggu sebentar, ucapnya di dalam hati. Ia mendengar suara lantunan wanita terdengar dari arah belakang rumah. Bena masih diam memikirkan semuanya. Mulutnya bak dikunci, tak bisa mengucapkan hal apapun. Kini dia menyusuri ruangan rumah itu, berjalan ke arah sumber suara itu berasal. Sayup-sayup Bena mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. Suara itu terdengar dari arah kamar belakang. Kamar yang sudah diwanti-wanti oleh Pak Sastro agar tak ada orang yang masuk kecuali dirinya. Terdengar lagi suara wanita bernyanyi. Entah lagu apa yang dinyanyikan olehnya. Bena masih bingung dengan keadaan saat itu. Barang-barang di dalam rumah jauh berbeda. Orang-orang tak ditemukan. Ketakutan kian menyelimuti pikiran Bena. Nah, kenapa kesini? Tiba-tiba terdengar suara yang mengagetkan Bena dari lamunannya. Keringat dingin muncul dari dahinya, deras. Rasa takut yang dirasakan kian banyak, namun rasa penasarannya lebih besar saat itu. Bena terus bergerak berusaha untuk meraih gagang pintu. Detak jantungnya terdengar keras, tak beraturan. Semakin dekat, semakin tak bisa dikendalikan. Ia coba tenang, tapi tidak bisa. Nah, kenapa kamu di sini? Tangan Bena berhenti. Tinggal sedikit lagi tangannya menyentuh pintu tersebut. Badannya mulai membeku, ditebus angin malam yang datang tiba-tiba dari arah belakangnya. Suara wanita bernyanyi berhenti, tak terdengar lagi, menimbulkan suasana yang lebih mencekam dan ketidaknyamanan. Tapi sekali lagi, Bena ingin meraih gagang pintu yang ada di depannya. Aku di mana? Uang Bena tiba-tiba. Ia mulai mendorong pintu itu ke dalam, menimbulkan sedikit celah terbuka. Yang nampak hanya gelap pekat. Tak ada bentuk yang bisa dilihat. Tak ada sesuatu yang ditemukan. Mulai timbullah rasa ragu dalam benak Bena. Namun Bena terus melangkah. Beberapa lama dia terdiam sejenak. Dia teruskan masuk satu langkah lagi ke ruangan gelap itu. Jangan masuk. Hanya Bapak yang boleh masuk ruangan ini. Tiba-tiba suara itu muncul di dalam kepala Bena. Teringat akan pesan dari Pak Sastro yang membuat langkah Bena sekali lagi terhenti. Kenapa kamu kesini, Le? Kenapa kamu kesini? Bena kaget. Dia akhirnya berbalik arah berlari menuju pintu keluar. Cepat-cepat dia berlari. Namun pintu yang dituju seakan menjauhinya. Ia terus berlari. Sampai akhirnya gagang pintu tersebut berhasil digenggamnya. Pintu terbuka. Satu kakinya melangkah keluar. Mau kemana, Le? Temenin aku, Le. Suara wanita itu berasal dari belakang tubuh Bena. Sesaat kemudian kilauan cahaya putih membuat Bena tersadar dengan keringat dingin yang mengucur deras membasahi tubuhnya. Pak, Bapak, aku di mana, Pak? Tanya Bena yang kaget saat itu. Ia langsung menggenggam tangan Pak Sastro. Kamu kenapa tuh, Le? Papa nemuin kamu sama Raka tidur di depan jendela.
Tanya Pak Sastro pada anaknya. Bapak kapan pulang, Pak? Shh, jangan keras-keras. Nanti kamu malah bangunin Panji dan ibumu, ucap Pak Sastro. Bena lantas coba menenangkan diri. Ia mulai mengatur napas dengan lebih pelan. Ini aku gak ngimpi kan, Pak? Bapak nyata kan? Raka di mana, Pak? Tanya Bena bertubi-tubi. Satu-satu kalau tanya. Tapi sebelumnya, Bapak tanya dulu. Kamu kenapa? Kamu tidur atau pingsan? Ucap Pak Sastro. Tadi aku sama Raka mendengar suara aneh, Pak. Pas diintip keluar, ternyata aku melihat ada kuda berwarna hitam, Pak. Dan kuda itu berada di bawah pohon mangga, Pak. Setelah itu Raka nyusul. Sehabis itu ada suara. Suara apa, Ben? Pak Sastro tak sabar mendengar cerita anaknya. Suara perempuan, Pak. Ada suara perempuan, bukan ibu. Itu jelas bukan ibu, Pak. Lalu dari situ Bena gak ingat apa-apa lagi, Pak. Semuanya gelap. Bena terus coba mengingat kembali. Pak Sastro mengelus rambut anaknya, coba untuk menenangkannya. Tenang ya, Le, kau sudah aman. Kamu mimpi apa emangnya? Tanya Pak Sastro. Gak ada satu kali lagi yang keluar dari Bena. Ia sepertinya banyak kehilangan energi. Pak Sastro yang melihat kondisi anaknya tak mau melanjutkan pertanyaannya. Ya wis, jangan dijawab. Gak apa-apa, kamu istirahat aja nyusul adikmu Raka di kamar, Le. Perintah Pak Sastro tenang. Bena mengangguk, menyetujui perintah bapaknya itu. Bena langsung pergi ke kamarnya. Tapi sebelum pergi ke kamar, dia membersihkan kakinya lebih dulu ke kamar mandi. Setelah itu, barulah dia menuju kamar. Pak Sastro masih di depan, masih duduk dengan sebatang rokok yang diapit di kedua jarinya. Dia merasakan hari ini benar-benar melelahkan. Dalam lubuk hati terdalamnya, Pak Sastro merasa bersalah karena telah menyeret seluruh anggota keluarganya ke dalam rumah yang ternyata benar-benar menyimpan berbagai masalah. Namun kondisi mengharuskan dia untuk tetap bertahan di sana. Pagi itu, hari kedua Pak Sastro dan sekeluarganya berada di rumah kontrakan yang baru. Mereka benar-benar sibuk. Sumur yang bau membuat seluruh keluarga Pak Sastro memiliki pekerjaan tambahan. Mereka semua harus minta air dari tetangga untuk keperluan mencuci pakaian, membersihkan piring, dan peralatan makan yang kotor. Untuk mandi, mereka numpang dulu di kamar mandi milik tetangga mereka. 1-2 ember digunakan oleh Bena. Tangannya penuh menenteng ember yang berisi air. Air bersih tersebut didapatkan dari tetangga mereka, yaitu Bu Marni. Bau busuk air sumur sepertinya yang tak bisa ditangani. Sudah bermacam-macam cara digunakan, dari memasukkan kaporit sampai menggunakan tawas. Namun hasilnya sama saja, hal itu tidak bekerja. Yang dimasukkan ke sumur itu sudah terlalu banyak. Takut jika menggunakan bahan kimia berlebihan, malah menimbulkan masalah baru. Pak Sastro akhirnya menutup sumur tersebut dengan kain hitam. Mungkin tujuannya untuk mengurangi bau yang ditimbulkan dari sumur tersebut, hingga tidak terlalu menyeruak keluar. Malam pun kembali datang. Keluarga Pak Sastro berkumpul menikmati hidangan makan malam sederhana. Tak ada daging, hanya 2 butir telur yang didadar. Kemudian dibagi menjadi 5 bagian. Masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Ada yang lebih besar atau sebaliknya. Sambal wajib dihidangkan dalam keluarga ini. Sayur kangkung menjadi pelengkap. Dalam kesederhanaan keluarga ini penuh rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Ilahi, karena masih diberikan kesempatan untuk bertahan walaupun dalam kekurangan. Tambah nasinya, Ben, ucap Bu Laras menawarkan. Mas Bena aja Bu yang ditawarin, Raka memotong pembicaraan. Kamu jangan irian, kamu kan anak kedua, ya nawarin kan Mas Bena dulu, baru kamu, gerutu Bu Laras. Sudah, makan yang tenang, gak usah banyak perdebatan. Nikmati saja, gak usah banyak bicara, nanti keselak loh, ujar Pak Sastro. Suara itu muncul dari mulut kecil Panji. Jika selek ya, minum sana, minum. Ambilin kita juga sekalian, perintah Raka sambil cengengesan. Kak, kamu itu kalau bercanda suka keterlaluan. Panji kan lagi keselak. Ya kamu yang ambilin, tegur Bena pada Raka. Gak apa-apa Las, nanti aku ambilin sekalian, jawab Panji dengan ucapan yang datar. Sisi ruangan hanya terdiam, tak ada hal yang diucapkan lagi. Sesekali Bapak melihat tajam ke arah Raka. Tak jarang Bena juga melirik ke arahnya. Bu Sastro masih sibuk dengan hidangannya. Bena, Raka, kemarin malam kalian berdua lihat apa?
Tanya Pak Sastro tiba-tiba, dan membuat suasana menjadi hening sementara. Kan kemarin Bena sudah cerita, Pak. Yang kemarin belum jelas, Ben. Kamu juga pasti belum tenang saat bercerita, ucap Pak Sastro. Pak, gak apa-apa, Bu. Aku cuma mau tahu anak-anak melihat apa, ucapnya kembali ke Pak Sastro. Perempuan kan, Mas Ben. Ada perempuan di halaman rumah di bawah pohon mangga. Raka tiba-tiba berucap. Undulmu perempuan. Kuda warna hitam, Kak. Ada kuda diikat di pagar rumah. Kudanya tinggi, gede, ucap Bena coba meluruskan. Jadi yang benar yang mana? Tanya kembali Pak Sastro. Kuda, timbal Bena. Enggak, perempuan ya, Mas. Terus kalian berdua itu kenapa bisa tiduran di jendela? Tanya Pak Sastro. Gak tahu, Pak. Aku dengar ada suara wanita di sebelahku. Kayak setengah teriak gitu. Aku kaget terus jatuh, ya Bena. Aku juga dengar, Mas. Benar kata Mas Bena. Ada perempuan yang ngomong di sebelah telinga. Persis, Pak. Aku lihat Mas Bena jatuh. Tapi setelah itu aku ambruk, Pak, kata Raka. Setelah itu aku bangun, ternyata rumah ini kosong, Pak. Tak ada penghuni sama sekali. Tak ada barang. Pokoknya benar-benar kosong, Pak, lanjut Bena bercerita. Ia lalu menceritakan kejadian yang ia alami saat terbawa ke alam lain yang mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. Loh, Mas, aku juga ngalamin hal yang sama. Bangun udah di tempat yang sama dengan keadaan yang beda. Beda gimana, Le? Coba kamu ceritakan semuanya, suruh Bularas pada anaknya. Raka tahu itu udah beda. Lalu Raka buka pintu buat keluar. Aku mau cari kalian. Raka pikir bisa minta bantuan di luar, Bu. Ternyata Raka menghentikan pembicaraannya. Ternyata apa, Raka? Jelaskan pada Ibu. Kita Bularas yang penasaran. Ada. Tahu itu manusia atau bukan, Bu? Badannya besar. Kepalanya besar hitam. Udah berdiri di dekat pagar rumah. Lalu dia lari ke arah Raka. Habis itu Raka udah bangun pas dibopong oleh bapak. Raka melanjutkan ceritanya. Tak kira kalian itu tidur, soalnya sudah malam. Bapak habis ngobrol lama sama Mbak Rama tentang masa lalu penghuni rumah ini, ucap Pak Sastro. Pak, kamu ini loh, rumah ini udah gak beres dari awal masuk. Murah ya murah, tapi pahamilah gangguan kayak gini bikin aku gak tenang loh, Pak, ucap Bularas. Aku paham ya, Bu. Aku paham. Ya kita coba beberapa bulan di sini. Kalau makin parah, ya yolah kita pindah. Kita cari kontrakan yang baru. Mereka pun lalu melanjutkan makan malam. Seakan lupa akan sesuatu. Ada hal aneh yang tidak mereka sadari saat ini. Pak Sastro memang terlihat cuek dengan keadaan keluarganya. Tapi bukan cuek, terlalu banyak hal yang harus dipikirkannya. Masalah hutang, masalah usahanya, masalah anak buahnya yang pergi entah kemana. Lelaki itu menanggung banyak beban, banyak kewajiban yang harus ia tuntaskan. Pak, Panji mana, Pak? Panji kemana? Kok ambil minum malah lama? Raka yang menyadari Panji yang belum kembali. Loh, oh iya, masa ambil minum lama banget, Pak? Kata Bena yang membuat Bularas mulai panik. Anakmu satu itu loh, Pak, dijaga kemarin kan habis. Belum selesai dengan ucapannya, mereka semua dikejutkan dengan suara tawa cekikikan anak kecil dari arah belakang. Panji, teriak Bularas. Bularas selalu bangkit dari tempat duduknya, disusul oleh yang lainnya. Mereka semua bergegas berjalan ke arah belakang. Semua orang berlarian, semua orang mencari di setiap sudut ruangan rumah itu. Tak ada Panji. Sampai akhirnya Bena sadar. Pintu kamar yang dilarang bapaknya untuk dimasuki ternyata terbuka. Mereka semua menuju ruangan tersebut. Jelas, suara cekikikan anak kecil itu sepertinya berasal dari ruangan tersebut. Di dalam kamar itu, perlahan didorong pintunya. Nampak Panji sedang jongkok sendirian di dalam. Ji, kamu ngapain, woi? Ucap Bena yang tiba-tiba. Mas, ini enak loh, Mas. Jawab Panji tersenyum datar yang dirasa getir oleh semua. Ji, kamu gendeng. Ngapain kamu sendirian di sini? Ucap Raka yang penasaran. Bularas langsung masuk ke dalam, menggandeng anak terakhirnya itu. Panji keluar dari kamar tersebut dengan mulut yang masih terus mengunyah. Enak, kamu makan apa, Le? Tanya Pak Sastro. Itu, Pak, di kamar ternyata banyak bunga ya, Pak. Panji suka, Pak, enak bunganya. Kemarin pas main sama Nyai, Panji dikasih makan cemilan, Pak. Rasanya mirip bunga, jawab Panji dengan wajah datar. Astagfirullah, Panji.
Itu bunga buat syarat. Kenapa kamu makan? Tanya Pak Sastro dengan wajah penuh heran. Pak, ada yang gak beres, Pak. Mungkin ada kaitannya sama peristiwa kemarin, Pak. Ungkap Bularas pada suaminya. Semua mata terarah pada Panji. Rasa heran dan bingung menyelimuti seluruh anggota keluarga itu. Satu demi satu gangguan datang silih berganti. Rumah yang Pak Sastro pilih seperti menyimpan misteri yang terlalu dalam. Ibu kenapa nangis, Bu? Ucap Raka yang tiba-tiba melihat air mata yang membasahi pipi ibunya. Kenapa, Bu? Pak, aku udah gak kuat, Pak. Aku udah piye, Pak? Harus bagaimana? Aku udah gak kuat lihat anak-anak ngalami hal semacam ini, Pak. Ucap Bularas menjawab pertanyaan anaknya dan suaminya, sambil terus menyeka air yang terus keluar dari matanya. Aku sudah bilang, Bu, tahan dulu. Aku tak cari cara dulu. Aku tak cari pinjaman dulu biar kita bisa pindah, jawab Pak Sastro. Pinjaman lagi? Mau bayar pakai apa loh, Pak? Mau jual apa lagi? Mau jual harga diri, Pak? Kita udah gak punya apa-apa loh, Pak. Gak punya, ucap Bularas dengan peluh kesah. Ibu, Bapak, Bu, tenang, sudah, tolong tenang dulu. Jangan bertengkar di sini, ucap Bena dengan bibir gemetar. Mata kedua orang tua Bena melihat ke arahnya. Mulut mereka berdua tiba-tiba terkunci. Suasana hening sesaat. Baik Bena, Raka, Panji, mereka bertiga hanya bisa menundukkan kepala melihat kedua orang tuanya bertengkar. Suara terdengar dari pintu belakang, membuat semuanya mengalihkan perhatian ke satu titik. Ojo dibuka, Cik, ojo. Jangan dibuka, berita Pak Sastro. Suara kedua terdengar, kemudian keluarga itu tanpa berkata sepatah kata pun, mereka semua hanya terdiam. Ini terdengar suara bunyi pintu diketuk dari arah depan. Semua perhatian tertuju ke arah sumber suara. Pak Sastro segera beranjak dari tempat duduknya. Bena, Raka mengekor di belakangnya, diikuti oleh Bularas dari belakangnya sambil menggendong Panji. Pak Sastro seperti sedang memperhatikan bayangan dari balik jendela rumahnya. Ada tamu, ucapnya. Gegang pintu lekas ia buka. Assalamualaikum, Pak Sastro. Suara berat dari orang tua seakan menggema di ruangan itu, memecah keheningan yang terjadi sebelumnya. Waalaikumsalam. Masuk, Mbak Rama. Masuk, silakan duduk, ucap Pak Sastro mengistilahkan tamunya untuk masuk. Gak usah. Ada yang perlu aku katakan pada kalian, ucap Mbak Rama. Ada apa, Mbak? Kok kesannya buru-buru gitu? Tanya Pak Sastro. Di belakang rumahmu ramai malam ini. Aku datang ke sini hanya mau memastikan kalau kalian semua baik-baik saja, jawab Mbak Rama yang semakin membuat semua anggota keluarga bingung. Ramai bagaimana? Itu hanya kebun loh, Mbak, ucap Bularas. Malam ini kalian akan tahu. Tanah ini sudah lama tak berpenghuni. Semua yang tinggal di sini sering diganggu. Boleh kita menuju ke belakang, Pak? Pak Rama minta izin pada Pak Sastro. Ia hanya mengangguk tanpa ada suara. Maaf, Pak, boleh saya tanya sesuatu lebih dulu, ucap Bularas tiba-tiba. Ada apa, Dok? Ada apa? Tanyakan saja, gak usah canggung, ucap Pak Rama dengan suara berat. Ia menghentikan langkahnya, berdiri dan bersiap mendengarkan pertanyaan yang akan diajukan Bularas. Panji, tadi kami lihat dia makan kembang setaman dengan lahap. Saya bingung, Bah, apa ini masih ada hubungannya dengan peristiwa kemarin? Tanya Bularas dengan mata sendu saat itu. Ada, Dok. Yang sekarang datang itu ada hubungannya dengan yang kemarin. Terus anak saya sekarang bagaimana, Mbah? Jujur saya sangat khawatir, Mbah. Tanya Bularas yang benar-benar khawatir akan keadaan Panji. Tak bisa dipungkiri, perasaan Bularas saat itu dipenuhi oleh rasa takut yang tak bisa diredam. Hal yang tak masuk akal seakan menjejal memenuhi kepalanya. Ambilkan segelas air, berita Pak Rama pada Sastro. Kini ia terdiam memperhatikan Panji. Awalnya bocah itu hanya senyum-senyum saja karena malu kalau terus diperhatikan. Namun tampaknya ada hal yang terus memancing perhatian Pak Rama hingga membuatnya terus penasaran. Sugeng dalu Rama. Tawa keras keluar dari mulut bocah itu, membuat seisi ruangan saat itu langsung takut. Bularas langsung memeluk Panji. Namun ekspresi bocah itu seperti menunjukkan ketidaksukaan pada Mbak Rama.
Siapa kamu? Kenapa bisa mengenalku? Tanya Bakrama pada sosok yang berada di dalam tubuh Panji. Aku ya aku, bukan yang lain. Aku yang berada di dalam rumah ini. Bahwa, ucap Bakrama. Sesaat kemudian Pak Sastro tiba dengan membawa air. Panji masih saja tersenyum getir membuat Bena dan Raka yang melihat itu merasa semakin ketakutan. Panji, kenapa Ben? Adikmu kenapa? Tanya Pak Sastro yang kebingungan melihat Panji. Sastro, yang dulu tinggal di rumah ini, suka sama Panji, ucap Bakrama. Lekas ia mendekati Panji, memegang kepalanya dan terus menatapnya dengan tajam. Kamu kenapa masih di sini? Tanya Bakrama tenang. Panji hanya tersenyum, kepalanya menggeleng berkali-kali. Keluar ya, tanya Bakrama. Kepala Panji menggeleng kembali. Saya tidak ingin mengganggu, tapi saya juga tidak mau diganggu. Saya hanya ingin tinggal tenang di rumah ini sama keluarga saya, ucap Pak Sastro memberikan gelas air putih kepada Bakrama. Mulut Bakrama seperti sedang membacakan sesuatu. Diminumnya air itu. Setelahnya ia keluarkan sedikit ke telapak tangannya. Setelah itu Bakrama membasuh wajah Panji dari kepalanya sampai ke bawah sebanyak 3 kali. Pak Sastro memijit bagian tubuh Panji hingga membuatnya tenang. Sesaat kemudian tubuhnya ambruk lalu ditangkap oleh Bularas. Anak saya kenapa, Mbah? Tanya Bularas dengan penuh kekhawatiran. Bawa anakmu ke kamar, lalu tumbuk 3 bagian bawang putih dan bawang merah. Oleskan pada bagian keningnya, di telinga bagian kiri di atasnya, dan di telinga kanannya. Cepat lakukan, Dok, perintah Bakrama pada Bularas. Tubuh mungil Panji segera diangkat oleh Pak Sastro. Ia pindahkan ke atas kasurnya. Bena dan Raka hanya bisa melihat itu dari kejauhan, membuat mereka takut untuk mendekat. Bularas dengan membawa piring kecil berisikan bawang putih dan bawang merah yang sudah ditumbuk. Cepat-cepat ia oleskan sesuai perintah Bakrama. Sebenarnya ini ada apa, Tombah? Tanya Bularas. Jawaban tak kunjung didapat. Bakrama masih terdiam menatap Panji. Biarkan anak ini istirahat. Dia sudah baik-baik saja, ucap Bakrama datar. Semua orang meninggalkan kamar, kecuali Bularas. Ia menjaga anak terakhirnya yang masih terlelap. Selanjutnya Bakrama mengajak Pak Sastro berjalan ke ruangan belakang. Ia menyuruh Pak Sastro membuka kain penutup sumur. Bau air comberan yang tadinya hanya samar lewat, kini keluar seakan memenuhi seisi ruangan. Membuat siapapun yang berada di dekat sumur itu pasti menutup hidungnya. Bau banget, Pak, teriak Raka yang menutup hidungnya rapat-rapat. Sabar ya, Mbah coba tangani, ucap Bakrama. Tanganin bagaimana, Mbah? Ucap Pak Sastro. Sumur ini harusnya gak bau. Sumur tetangga yang lain semuanya normal. Entah maksudnya apa. Tolong, ambilkan 1 genggam garam dapur. Pak Sastro bergegas melaksanakan perintah dari Bakrama. Kini Pak Sastro sudah berada di bibir sumur rumah itu. Bakrama paham. Pak Sastro bukanlah orang biasa, tinggal menunggu waktu saja supaya kemampuan yang dipunyai oleh Pak Sastro ini bisa terus diasah. Dan hanya waktu yang akan menjawab apakah Pak Sastro dan keluarganya mampu menghadapi banyak kejadian tak masuk akal yang akan datang. Sastro, bacakan apapun yang kamu bisa. Lemparkan garam itu ke dalamnya, lalu tambahkan ini. Bakrama menyodorkan 3 lembar daun kelor yang ia bawa. Baik, Bah, ucap Pak Sastro. Karena penasaran, Bena dan Raka yang masih berdiri memperhatikan kedua orang itu yang sedari tadi berkutat dengan hal yang menurut mereka sulit dimengerti. Bena dan Raka saling berbicara entah apa yang mereka bicarakan. Garam yang berada di tangan kanannya itu lalu dilempar ke dalam sumur. Setelahnya, 1 persatu daun kelor yang diberikan oleh Bakrama dilemparkan pula 1 persatu. Sudah, Mbah, lalu selanjutnya apa? Ucap Pak Sastro pada Bakrama. Sudah, biarkan. Bau busuk masih menyeruak. Apa yang dilakukan Pak Sastro sepertinya tidak langsung membuahkan hasil. Angin malam menyeruak masuk secara tiba-tiba. Hembusannya berasal dari sela-sela pintu belakang rumah itu. Tiba-tiba terdengar jelas suara orang berkerumun di kebun belakang rumah itu. Seakan seperti sedang ada banyak orang yang hadir. Bakrama bersiap menuju pintu belakang. Entah apa yang nantinya ia lakukan. Namun nampak jelas langkahnya begitu hati-hati. Sastro yang mengetahui hal tersebut coba menemani Bakrama.
takut kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pak, Pak, Mas Bena, Pak. Raka berteriak, seakan ada sesuatu yang terjadi pada Mas Bena. Belum juga tangan Mbah Krama menyentuh pintu, ia dan Pak Sastro langsung berbalik arah menuju Bena, yang tiba-tiba sudah jatuh terkapar. Berapa lagi nih, Mbah? Tanya Pak Sastro panik. Kamu mau apa, Wat? Mau apa kamu sama keluarga ini? Tanya Mbah Krama membuat malam itu semakin mencekam. Di sebuah tempat terlihat ada seorang perempuan berdiri di sebuah tepi jurang. Tangannya menggenggam. Tinggal satu langkah lagi, ia akan terjun dan bisa dipastikan nyawanya tak akan tertolong lagi. Batu di bawah siap menangkapnya, lalu melemparkan tubuhnya ke arus sungai yang deras. Siapapun yang terjatuh tak akan bisa terkembali lagi. Langkahnya sudah bulat. Ia berdiri sendirian di tengah senja yang mengantar matahari pergi. Tangisnya tak terbendung lagi. Pikirannya sudah kacau. Masalah besar seakan tengah ia pikul sendirian. Baginya, sudah cukup ia rasakan semuanya. Lebih baik mati agar semuanya berakhir sampai di sini. Dek, jangan lakukan itu. Kalau kamu mati, nanti jadi setan penasaran. Suara wanita tua itu tiba-tiba memecah lamunannya. Siapa kamu? Gak usah ikut campur urusanku. Persetan dengan semua yang akan terjadi nanti, ucapnya dengan wajah menunduk. Kamu tak perlu tahu siapa aku. Mungkin aku akan bisa membantumu, jawab wanita tua itu. Apa urusanmu? Untuk apa panjenengan mau membantu saya? Jawab perempuan itu dengan nada tinggi. Ia masih terus menunduk. Langkah kakinya ia geser ke belakang, seolah ia ingin mengurungkan niat buruknya. Kamu kenapa, Dok? Cak Ayu, kenapa? Kenapa mau melakukan hal nekat kayak ini? Ucap wanita itu lagi. Ah, Cak Ayu, itu hanya kata kiasan saja. Semua orang paham, semua orang tahu. Aku hanya perempuan dengan wajah jelek yang selalu dihina-hina, ucapnya dengan tangisan. Kini ia memamerkan badannya, menatap sosok yang dari tadi berdiri di belakangnya. Tapi, kamu tak perlu melakukan hal itu, Dok, ucap wanita itu dengan baju serba hitam. Lalu apa? Aku hanya seorang wanita yang tak pernah dianggap oleh orang lain, Mbak, apalagi laki-laki. Semua teman-temanku tega menghujat karena wajahku yang buruk rupa. Lalu apa yang harus aku lakukan di usia yang tak lagi muda? Semua temanku sudah bersuami. Aku lebih baik mati saja, ucapnya dengan bibir gemetar. Siapa namamu? Aku Sekar Banowati, jawabnya terus menyekat pipinya yang sudah berlinang air mata. Ikutlah denganku. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, ucap wanita misterius itu. Apa maumu? Orang tua sepertimu lebih baik pulang saja, jawabnya sambil berjalan meninggalkan wanita tua itu. Kecantikan, kemapanan, dipuja oleh semua orang. Balas dendam yang kamu inginkan balaskan itu. Itu semua yang kamu inginkan, kan? Apa kau masih rela, Dok, dengan mereka semua yang menghinamu, bahagia tanpa tahu perasaanmu? Aku tahu. Aku paham itu semua. Sekali lagi aku menawarkan, ikutlah denganku. Akan kuberikan apa yang kamu inginkan, ucap wanita tua itu sambil tertawa lirih. Seolah semuanya tentang perempuan itu dia tahu. Kata-kata dari wanita tua itu membuatnya berhenti di tengah langkahnya yang terburu-buru. Jauh di lubuk hatinya ia membenarkan apa yang dikatakan wanita tua itu. Semua yang dia sebutkan memang ingin segera ia genggam. Tapi jauh di dalam hati terdalamnya, pertanyaan muncul terus-menerus. Bagaimana caranya hal semustahil itu ia bisa dapatkan segera? Apa itu semua bisa wanita tua itu lakukan? Atau hanya sebuah tipu muslihat saja? Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang terus muncul di otaknya. Bagaimana caranya? Ucapnya ragu. Wetonmu hari Senin, kan? Kalau benar, kamu bisa percaya denganku, ucap wanita itu. Sekar pun diam, tak bisa mengucapkan banyak kata. Saat ini tak ada lagi orang yang mau mendengarkannya. Ia akhirnya mengangguk membenarkan apa yang dikatakan oleh wanita tua itu.
Selang tak berapa lama, Sekar berjalan mengikuti wanita tua itu, berjalan menuju rumahnya. Kenapa kamu mau melakukan hal itu, Ndo? Segala masalah di dunia ini ada penyelesaiannya. Gak usah kamu melakukan hal bunuh diri kayak gitu, ucap wanita tua itu. Maaf sebelumnya, nama nenek siapa? Tanya Sekar sebelum menjawab pertanyaan dari wanita tua itu. Mbok Rum, panggil aku Mbok Rum, ucap wanita tua itu. Mereka pun terus berjalan ke sebuah rumah yang tak terlalu besar. Hanya saja rumah itu tampak sendirian. Kanan kirinya sawah, membuat bangunan itu bagaikan terasing dari hiruk-pikuk warga yang berada di pusat keramaian. Masuk, Dok. Di sini gak usah takut. Aku hanya hidup sebatang kara di rumah ini, ucapnya sambil membuka pintu. Baik, Bo, ucap Sekar lirih. Ragu untuk melangkahkan kakinya, rumah sederhana dengan kursi kayu di ruangan tamunya. Sekar duduk di dekat jendela. Takut jika terjadi apa-apa, dia akan lari dari rumah itu. Borum pergi ke belakang. Dengan usianya tak lagi muda, ia menyiapkan sesuatu untuk dihidangkan di meja tamu. Tak menunggu begitu lama, 2 gelas air putih dan sepiring ubi rebus sudah dibawa oleh Borum. Segera ia hidangkan makanan dan minuman sederhana itu di meja. Silakan, Dok. Dimakan dulu. Boleh saya makan, Bo? Tanya Sekar malu-malu. Lantas Borum menganggukkan kepalanya. Satu ubi rebus ia pegang langsung disantapnya. Nampak jelas, sepertinya ia belum makan seharian. Air putih sesekali ia minum, membantunya menelan ubi yang kadang tersendat di tenggorokannya. Petang itu, Sekar tak jadi mengakhiri hidupnya. Dok, kamu belum menjelaskan. Kenapa kamu mau melompat ke sungai itu? Kenapa kamu berniat untuk mati? Tanya Borum tenang. Aku sudah tidak betah lagi, Mbok. Aku selalu disia-siakan oleh semuanya, termasuk orang-orang terdekatku, ucap Sekar sambil menyantap sepotong ubi. Bapak sama ibumu kemana? Ibu sudah meninggal saat aku lahir. Bapak menikah lagi. Sekarang sudah gak ada. Aku hidup disia-siakan sama ibu dan saudara tiriku, ucapnya datar. Terus apa keinginanmu, Dok? Sebutkan, ucap Borum dengan senyum. Memangnya Mbok mau apa? Bisa membuat saya jadi disukai orang, tanya Sekar lugu. Aku bisa melakukannya. Ceritakan semuanya. Aku butuh keyakinan dari dalam dirimu, ucap Borum yang membuat suasana malam itu tiba-tiba hening. Suara jangkrik tak cukup membuat suasana menjadi ramai. Sesekali suara burung malam masuk di sela pembicaraan mereka. Aku ingin semua orang yang melihatku tidak merendahkanku. Aku juga manusia yang mau dihargai. Tapi orang-orang di luar sana seakan merendahkanku. Aku yang tak ayu, aku yang tak seputih yang lain, selalu jadi bahan olok-olokan. Orang-orang menamaiku Jaliteng. Tak ada laki-laki yang sudi mendekatiku, Mbok, ucap Sekar pada orang yang belum lama ia temui itu. Hehehe, itu mudah, Dok. Bagiku itu mudah. Aku bisa membuat orang-orang itu tunduk padamu. Aku bisa melakukannya, ucap Borum dengan nada menggantung. Tapi, maaf, saya harus menanyakan, Borum benar hidup seorang diri di sini? Tanya Sekar sambil mengamati setelah ia menghabiskan satu potong ubi rebus di tangannya. Benar, aku tidak bohong. Apa yang kamu lihat itu benar adanya. Aku hanya hidup sendirian di rumah ini. Hanya sendirian. Maaf, Bu, saya mau bertanya lagi. Mbok bilang bisa membuat saya dikagumi banyak orang. Lucu sekali. Bagaimana caranya, Bu? Saya ini sudah seperti ini dari lahir. Mana mungkin bisa? Tanyanya setelah bercanda, entah menertawakan nasibnya atau menertawakan pembicaraan dengan Borum. Bisa, tapi ada syaratnya, ucap Borum tenang sambil meminum air putih yang sedari tadi ia diamkan. Jawaban Borum membuat mata Sekar terbelalak. Wajahnya berbinar, menatap penuh harap. Apa yang baru saja dikatakan oleh Borum membuatnya menaruh ubi kedua yang dipegangnya. Borum duduk tenang di kursinya, seperti ada yang ditahan olehnya. Ada pembicaraan yang ingin dia keluarkan, namun ia masih menahan di ujung bibir keriputnya. Bu,
Apa syaratnya? Saya ingin tahu. Pertanyaan dari Sekar membuat Borum tersenyum. Ada maksud tertentu dalam senyuman tersebut. Syaratnya berat. Boi gak yakin kamu bisa menanggungnya, ucap Borum sesekali memalingkan muka. Katakan dulu, Mbok. Katakan, biar aku tahu. Barangkali aku bisa menjalani syaratnya. Rengek Sekar dan coba menggali rahasia yang masih disimpan oleh Borum. Berat, Dok. Sekali lagi aku takut. Kamu tak akan kuat menjalaninya. Borum sekali lagi menahan keinginannya. Lucu. Gak mau bilang tapi ngasih tahu setengah-setengah. Aku penasaran apa tuh syaratnya. Membunuh orang, menumbalkan orang, ucap Sekar yang mulai kesal. Tidak sampai sejauh itu. Ini bukan masalah orang memperkaya diri dengan singkat, jawab Borum dengan datar. Baiklah kalau kamu memaksa. Akan kuceritakan semuanya. Dan maksud dari pertolonganku padamu, aku melihat sesuatu pada dirimu. Borum beranjak dari kursinya. Dengan langkah lambat, ia berjalan menuju kamarnya. Kamar yang hanya ditutupi dengan kain hitam. Kamar yang nampak gelap. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan sebuah kotak yang berwarna merah. Ada aksara di atas tutup kotak tersebut, berwarna merah, namun nampak pudar. Ia duduk kembali, perlahan dan pasti ia mulai membuka kotak tersebut. Benda apa itu, Mbok? Tanya Sekar. Ini tusuk konde yang akan membuatmu nampak ayu di mata orang lain. Untuk memakainya, kamu harus menjalankan beberapa lelaku. Ada pantangan yang tidak boleh kamu langgar. Terus, jika aku melanggar, apa aku akan mati? Tanya Sekar dengan wajah takut. Tidak, Dok. Akan lebih dari itu. Raut muka bingung nampak jelas terpampang pada wajah Sekar. Ia nampak ragu. Tapi sebaliknya, Borum tersenyum melihat hal tersebut. Entah permainan apa yang sedang dibuatnya. Apa yang lebih buruk dari kematian, Bo? Ucap Sekar penasaran. Kesepian, jawab Borum singkat. Dan membuat Sekar terkejut dengan jawaban yang keluar dari mulut Borum. Do, mulai dari sini. Siap. Semuanya akan aku jelaskan. Jika kamu siap dengan syarat yang aku ajukan, maka aku akan senang menemanimu. Tutupnya sesaat. Redapati adalah susuk yang nantinya akan tertanam pada dirimu. Syaratnya, kamu boleh dicintai semua orang. Kamu boleh dipuja semua orang. Tapi kamu tidak boleh mencintai orang lain. Cintamu untuk dirimu sendiri, selamanya, sampai ajal datang. Borum menjelaskan. Jika di tengah kesepakatan ini aku melanggar, apa yang nantinya akan terjadi, Mbok? Tanya Sekar. Semua keistimewaan yang kamu miliki akan hilang. Orang yang kamu sukai akan berada di sisimu hanya 90 hari saja. Setelahnya ia akan pergi meninggalkanmu. Menyadari apa yang didapat tentangmu adalah semu. Kesendirian akan menemanimu sampai ajal. Tak ada yang akan menyanjungmu lagi, Do, papar Borum. Suasana menjadi sepi kembali. Rasa ragu seakan datang kembali pada Sekar. Ia hanya terdiam. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Bingung dengan pilihan yang akan ia ambil. Pikiran Sekar bekerja keras. Pertanyaan demi pertanyaan masuk ke dalam otaknya. Baginya, semua ini seperti pisau bermata dua. Gelas diangkat dari meja. Beberapa teguk air masuk membasahi tenggorokannya. Setelah itu ia memandang jauh, menerawang ke langit-langit rumah. Entah apa yang dipikirkannya saat itu. Namun terlihat jelas pada raut wajahnya. Keputusan besar akan diambil. Aku mau, Mbok. Aku mau melakukannya itu. Ajari aku agar mendapatkannya, jawab Sekar. Setelah semuanya memikirkan segala hal yang keluar dari mulut Mbak Rum. Sudah larut malam. Akan kubuatkan makan malam terlebih dahulu. Setelah itu beristirahat. Esok pagi kita pergi ke pasar. Mencari apa yang diperlukan untuk menanam susuk itu pada jiwamu. Sekali lagi, yakin ya, Dok. Hal ini tak bisa setengah-setengah, ucap Borum. Saya yakin, Bo. Saya sudah siap dengan segala konsekuensinya yang ada, jawab Sekar dengan wajah penuh keyakinan malam itu. Bena terbangun. Ini ia sadar setelah sebelumnya jatuh hingga tak sadarkan diri.
Keringat mengucur deras membasahi dahinya. Napasnya terengah-engah saat itu. Jantungnya berdebar hebat. Kini ia sadar apa yang dilihat tadi bagaikan rentet kilas balik yang membuatnya hampir kehabisan napas. Energi yang masuk sepertinya sangat besar, membuat badannya merasakan panas yang tak wajar. Kini ia menatap semua yang berada di dekatnya. Semua orang memperhatikannya, tak terkecuali Pak Sastro, bapaknya, dan Mbak Rama. "Apa yang kamu rasakan, nak?" tanya Mbak Rama pada Bena. "Kejadian masa lalu, Mbah. Saya ngelihat ada perempuan yang sedang berbicara dengan seorang nenek tua di sebuah rumah," ucapnya sambil terus mengatur napas. "Siapa, Ben? Kamu tahu nama perempuan itu?" tanya Sastro sambil memberikan segelas air putih pada anaknya. Bena buru-buru mengambil gelas tersebut. Ia minum air putih hingga habis tak tersisa. Nampaknya ia merasa begitu haus. Setelah dahaga terobati, barulah Bena menjawab pertanyaan bapaknya. Sekar Banowati." Mendengar nama itu disebutkan, Mbah Krama lekas beranjak dari duduknya. Ia mendekati Bena, meraih tangannya seakan membaca garis takdir yang ada di tangannya. "Apa yang kamu lihat tadi? Apa yang kamu dengar tadi?" tanya Mbah Krama dengan wajah penasaran. "Belum jelas, Bah. Saya tidak paham siapa sosok wanita itu," ucap Bena kini lebih tenang daripada sebelumnya. Semua terdiam. Beberapa menit berlalu tanpa ada satupun yang berbicara. Pak Sastro terus memijit kaki Bena, mencoba terus menenangkannya. Raka hanya diam dan terus mengamati kakaknya. Mbah Krama diam, mulutnya terus bergetar, entah apa yang ingin dia ucapkan. Sedangkan Bulara sudah berada di kamarnya, terus mendekap anak terakhirnya. Tak ingin mengganggu keluarga yang lain karena sudah begitu malam. Mereka coba menangani masalah ini tanpa menimbulkan keributan. Keanehan demi keanehan semakin sering dirasakan oleh keluarga ini. Raka yang melihat apa yang terjadi pada adik dan kakaknya mulai merasa cemas dan takut dengan apa yang akan terjadi pada kedua saudaranya atau bahkan pada dirinya. "Pak, Raka takut, Pak," ucapnya Lugu dengan bibir gemetar. Gak apa-apa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penghuni rumah ini. Ada pesan yang akan datang. Entah untuk apa tujuannya. Sebentar lagi semuanya akan terjawab. Kamu tenang ya, Raka. Apa yang terjadi pada kakakmu dan adikmu bisa saja akan segera kita atasi, sahabat Pak Sastro. "Pak Sastro, apa kamu sudah beli telur yang waktu itu saya pesankan?" Sudah saya beli 4 butir, Bah," ucap Pak Sastro sambil bergegas mengambil sebuah bungkusan. "Aku hanya menyuruhmu membeli 3, karena akan kutanam di bagian depan, tengah, dan belakang rumah ini," ucap Mbah Krama tenang. "Saya berpikir mungkin 4 telur ini karena bisa dipasang di setiap sudut rumah, Mbah. Acuannya kan sedulur papat 5 pancer," jawab Pak Sastro menjelaskan. "Itu bisa digunakan juga, bahkan akan lebih baik. Sudah, kita tanam telur angsa tersebut," perintah Mbah Krama yang langsung menerima cara yang digunakan oleh Pak Sastro. "Pak, kenapa telur angsa?" tanya Bena yang kini lebih baik daripada sebelumnya. "Ini kepercayaan yang dipelajari turun-temurun, bahwasanya telur angsa mampu menangkal kekuatan jahat yang masuk, serta bisa mengembalikan kekuatan jahat tersebut. Telur angsa jika ditanam mengelilingi rumah, akan membuat sebuah perisai yang bisa melindungi dan menjaga rumah ini dari segala kekuatan jahat, Le," Pak Sastro menjelaskan pada anak pertamanya. Bena dan Raka yang mendengar penjelasan itu hanya mematung dan mengangguk. Bagi mereka berdua, semua adalah hal masalah orang dewasa yang harus diselesaikan oleh bapaknya. Namun tetap saja, urusan orang dewasa ini menyeretnya masuk lebih dalam lagi. Rumah ini bagaikan menyimpan misteri sendiri. Peristiwa demi peristiwa membuat daya dan upaya diusahakan bagi Pak Sastro. Ia harus bertahan. Rumah ini satu-satunya yang ia yakini di tengah banyak hal yang telah hilang dari genggamannya. Mbah Krama dan Pak Sastro segera keluar dengan membawa cangkul yang digunakan untuk nantinya. Usaha demi usaha dilakukan. Entah berhasil atau tidak, ia hanya bisa terus percaya dengan langkahnya yang ia tuju. Bena dan Raka berjalan menuju kasur. Sudah waktunya untuk segera tidur. Malam sudah semakin larut. Kegiatan esok pagi harus dilanjutkan seperti biasanya. Namun anak itu masih berpikir keras dengan apa yang barusan ia alami. Mereka semua tidak sadar bahwa ada yang mengintai dari balik kegelapan malam. "Ayo Raka, kita tidur. Biar masalah rumah diselesaikan Bapak.
ajak Bena pada adiknya yang dilanjutkan dengan anggukan Raka. Kalian berdua jangan lupa cuci kaki, ucap Laras yang ternyata masih bangun. Iya bu, jawab Bena dan Raka serentak. Setelah mencuci kaki, mereka berdua segera kembali ke kamar. Raka langsung memeluk guling yang ternyata berada di dekatnya. Bena merapikan selimut. Rasanya malam ini berbeda, terasa lebih dingin dari sebelumnya. Padahal daerah rumahnya itu adalah daerah pesisir di dekat pantai, yang cuacanya saat malam lebih terasa hangat dibandingkan dingin yang menembus tulang. Tanpa menunggu lama, segera Bena merebahkan tubuhnya, tidur dan mencoba untuk tidak mengingat-ingat apa yang tadi dia alami. Bunyi pintu rumah terbuka terdengar, beberapa saat setelah seluruh para penghuninya hampir terlelap dalam buayan mimpi. Pak Sastro masuk. Bunyi langkah kakinya yang khas membuat Bena bisa mendengar dan memastikan kalau itu adalah bapaknya, bukan orang lain. Sastro segera menuju arah belakang, mencuci kaki dan tangannya, meletakkan cangkul dan alat lainnya di dekat pintu belakang. Pak Sastro berbalik arah, hendak menuju kamar mandi. Ini ia mendengar suara. Tolong aku, tolong. Terdengar suara wanita meminta tolong dari arah kebun. Malam sudah selalu ini, siapa yang meminta tolong di saat gelap sudah meliputi hari? Sastro masih berpikir keras, ragu untuk mencari tahu. Tolong. Suara itu kembali terdengar. Suara Riri penuh dengan penderitaan. Sastro perlahan membuka pengunci pintu, satu persatu. Dibukanya pintu belakang. Tiba-tiba hembusan angin malam seakan masuk memenuhi ruangan. Tak terlihat apa-apa di kebun belakang rumah itu. Hanya pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Belum sempat Sastro menutup pintu, ada sinar merah di antara gelap malam dan rimbunya tanaman yang tumbuh di belakang rumah itu. Dia amati benar-benar. Sinar merah itu bagaikan mata yang sedang memperhatikan Sastro dari kejauhan. Siapa di situ? Kenapa menggangguku? Kenapa mengganggu keluargaku? Pertanyaan Sastro tak dijawab siapapun. Seakan ikut terbawa angin malam yang menusuk tubuh. Tak mau berlama-lama, Sastro segera menutup pintu. Setelahnya ia bergegas ke kamar mandi, mencuci lagi tangannya, lalu ia masuk ke kamar pojok. Duduk bersila, berdiam diri. Sayup-sayup terdengar suara zikir dari Pak Sastro. Malam ini sepertinya ia meminta doa pada yang lebih kuat lagi. Pikirannya terus terbebani dengan gangguan yang mengganggu seluruh keluarganya. Bena masih tertidur di kamarnya. Tubuhnya lemas setelah rentetan kejadian yang terjadi padanya. Sedang lelap-lelapnya tidur, hal aneh terjadi padanya. Seakan ada yang menarik selimutnya. Ia menganggap ini ulah adiknya, yaitu Raka. Namun saat Bena sedikit membuka mata, dia melihat Raka masih tertidur dengan nyenyak. Bena kembali memejamkan matanya. Samar ia mendengar bacaan yang berasal dari suara bapaknya. Bena kembali merasakan sesuatu. Ada yang memegang kakinya. Ada yang mengelus-ngelus kakinya. Ia tak menaruh rasa curiga. Dalam pikirannya mungkin itu ulah bapaknya. Tapi Bena menyadari sesuatu. Suara lantunan zikir masih terdengar jelas. Lalu siapa yang memegang kakinya? Apa mungkin Ibu Laras? Tapi tidak. Bena tidak mendengar suara pintu yang terbuka dari kamar ibunya. Semua penghuni rumah sudah terlelap tidur. Lalu siapa? Siapa yang mengelus-ngelus kakiku? Pikiran itu terus berputar di otaknya. Karena penasaran, sedikit demi sedikit ia membuka selimut yang sedari tadi menutupi wajahnya. Pelan tapi pasti, ia mulai buka. Tak ada siapa-siapa di bawah kaki. Tak ada seorang pun. Bena berpikir mungkin itu angin. Saat ia akan kembali untuk menidurkan tubuhnya, hal yang tak terduga pun terjadi. Kini, Bena hanya bisa menatap ke atas. Matanya tak bisa menutup. Wajahnya kaku. Tak ada satu kata yang bisa terucap. Kini, wajahnya berhadapan langsung dengan sosok wanita yang tepat berada di depan hidungnya. Seorang wanita yang terlihat lebih muda dengan dandanan khas wanita Jawa. Cah Bagus, belum tidur. Ini udah malam, ucapnya sambil tersenyum lebar.
Ujung senyuman seakan menggapai bagian telinga perempuan tersebut. Sosok itu kian mendekat. Wajahnya tiba-tiba gelap, seperti menyelimuti tubuh Bena yang seperti tenggelam ditelan secara utuh oleh sosok yang begitu gelap. Kembali dalam penglihatan Bena, sepertinya Bena masuk ke dalam mimpi atau ingatan masa lalu. Ia melihat wanita itu hanya berbalut kain jarik berwarna merah gelap. Ia duduk termenung menunggu seseorang yang akan datang. Di sampingnya terdapat gentong besar yang mungkin berisi air. Pelan suara langkah kaki terdengar. Suara kain diseret menandakan kedatangannya. "Sudah siap, Dok?" tanya Mbok Rum yang baru saja datang dari dalam. "Aku sudah siap, Bu. Lakukan saja." "Ya sudah, aku akan lakukan." Dari atas kepala, Mbok Rum mulai mengambil air yang berada di gentong. Ia alirkan ke kepala Sekar. Air itu bertaburkan kembang 7 rupa. Air yang membasahi kepala Sekar hingga membasahi seluruh tubuhnya. Semua dibasahi tanpa terkecuali, membuat seluruh tubuh Sekar basah. Selanjutnya, 3 ekor burung merpati betina diambil oleh Mbok Rum. Satu demi satu burung itu diambil. Ia gorok leher burung tersebut. Darah keluar dari lubang sayatannya. Tetesan darah dialirkan sama seperti saat ia mengalirkan air kembang 7 rupa itu. Terlihat tubuh Sekar kini memerah karena darah dari 3 burung merpati yang dialiri ke tubuhnya. Prosesi ini lalu dilanjutkan. Sebuah kinang dimasukkan ke dalam mulut Sekar. Kinang itu terdiri dari daun sirih, kapur sirih berwarna putih, gambir, ada potongan tembakau, dan juga bunga kantil. Mulut Sekar mengunyah kinang dengan susah payah. Terlihat jelas ketidaknyamanan pada wajahnya. Ini kali pertamanya ia mengunyah benda semacam ini. Setelah 13 kali ia mengunyah, ia mengeluarkan kinang yang telah hancur, bercampur menjadi satu di tangannya. Ia genggam kinang itu. Setelahnya Mbok Rum memasukkan ke dalam sebuah tungku dari tanah liat yang terus mengeluarkan asap akibat oleh beberapa hal yang telah dibakar oleh Mbok Rum. Asap mengepul ke udara, seakan-akan menyelimuti tubuh Sekar. Mbok Rum lantas menabur bunga 7 rupa ke semua bagian tubuh Sekar. Lalu proses terakhir, ia mengeluarkan tusuk konde kecil yang berada di dalam kotak. "Bawa ini, kemanapun kau pergi, selama 1 minggu. Setelahnya, kembalikan benda ini ke dalam kotak merah itu," perintah Mbok Rum. "Saat mandi, bacakanlah mantra ini. Ingat pantangannya, kamu boleh dicintai semua orang, tapi kamu tidak boleh mencintai seseorang. Jika itu terjadi, kamu akan menjadi janda seumur hidupmu. Janda hingga mati sendirian akan selalu menemanimu," ucap Mbok Rum. "Saya paham dengan peraturannya," ucap Sekar. "Tugasku sudah selesai, Dok. Kekuatanku sudah turun padamu. Jika kau ingin melepaskan ini, carilah penerusmu," ucap Mbok Rum sambil melangkah pergi. Sekar kembali ke tempat ia tinggal. Ia kembali ke rumahnya, ke desanya di mana tempat kini ia seringkali dilabeli dengan status buruk. "Dasar perawan tua, tak ada yang mau dengan wajah seperti itu. Pergi dari sini. Tak ada lelaki yang tertarik denganmu. Oh, Tuhan bisa menciptakan wanita seburuk dirimu." Kata-kata itu memenuhi seluruh pikirannya, membuatnya ingin meluapkan emosi saat mengingatnya kembali. Kini ia melangkah masuk, kembali melewati batas desa. Seluruh orang yang melihatnya seakan heran. Pesonanya terpancar, semua mata tertuju padanya. Ini Sekar tahu, apa yang dikatakan Mbok Rum sudah terbukti. Pesona dan kecantikan mengikuti dirinya. Efeknya mulai ia rasakan. Wajahnya tak lagi sama. Ada hal yang berbeda dari penampilannya saat itu. Wanita ayu dalam kesederhanaan, membuat siapa saja yang menatapnya akan bertekuk lutut memujanya. Tak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Kini ia kembali lagi ke rumahnya, menatap sinis ibu dan saudara tirinya. Bahkan mereka seperti terhipnotis dengan para Sekar. Kini mereka bagaikan budak yang terus memuja-muja tuannya. "Aku datang. Semua harus nurut denganku," ucap Sekar pada ibu dan saudara tirinya. Berhari-hari kecantikan Sekar kini selalu menjadi pembicaraan banyak orang. Ia begitu diagungkan.
Rumahnya begitu ramai oleh lelaki yang antri, hanya sekedar ingin bertemu dengannya. Hal itu membuat banyak keributan terjadi. Laki-laki yang sudah beristri tak luput dari pancaran kecantikan yang dimiliki Sekar. Ia kini menjadi daya tarik seorang di kampungnya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Berikutnya segalanya Sekar dapatkan. Ia yang dulu dikucilkan karena memiliki tubuh yang tak sempurna, kini perlahan berubah menjadi sosok ayu yang digemari oleh banyak kalangan. Dendamnya satu persatu ia balaskan. Kecantikannya banyak membuat orang yang dulu menghinanya kini menderita. Ia bisa membuat pasangan suami istri bercerai. Ia bisa membuat para lelaki menyerahkan hartanya secara cuma-cuma. Ia bisa membuat satu keluarga jatuh miskin karena kecantikannya. Sekar benar-benar menggunakan kecantikannya untuk memenuhi dendamnya pada orang-orang yang dulu menghinanya. Kilas balik peristiwa berjalan begitu cepat. Sampai akhirnya petaka itu muncul. Sekar jatuh hati dengan seorang lelaki yang sudah menjadi suami temannya. Dengan kemampuannya, dia merebut lelaki itu dengan mudah. Padahal niat awalnya Sekar hanya ingin menghancurkan keluarga dari perempuan yang sering menghinanya. Namun paras tampan lelaki itu membuat hati Sekar tak bisa dikendalikan. Pikirannya kosong, melupakan semua pantangan yang harus dihindari. Malam itu Sekar jatuh pada pelukan lelaki yang ia idamkan. Mereka menari diiringi ragu keroncong yang didengarkan melalui sebuah radio tip tua. Gelap malam semakin membawa mereka berdua masuk ke dalam dekapan. Malam itu Sekar melepaskan segalanya. Apa yang ia punya, apa yang diinginkan oleh para lelaki di luar sana. Dek, aku tidak tahu apa yang membuatku melakukan semua ini. Tapi yang jelas, aku akan menemani hidupmu, ujar lelaki itu. Gelap malam membawa Bena kembali. Ia tersentak dengan mata terbuka. Saat terbangun, ia melihat sudah dikelilingi banyak orang yang terus membacakan ayat-ayat suci. Napas Bena berat melihat rentetan kejadian ibarat roll film yang tadi berputar di kepalanya. Ben, kamu kenapa lagi toleh? Ucap Lara sembari memeluk anaknya. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Bena. Ia masih termenung. Dia mematung seperti sedang memprosesi segala yang tengah terjadi. Sastro mendekati anaknya. Lantas ia mengusap kepala anaknya. Ia tersenyum tipis. Le, kamu ketemu sama Nyai ya? Kamu lihat semuanya, ucapnya lirih. Bena hanya mengangguk dengan tatapan kosong. Ajan subuh pun berkumandang. Menandakan malam akan berakhir. Malam yang panjang untuk keluarga Sastro saat itu. Beberapa orang yang berada di rumah keluarga Sastro akhirnya beranjak pulang ke rumah masing-masing. Ambilkan saya segelas air putih, perintah Bakrama pada Bularas. Tanpa menunggu lama, Bularas langsung melangkah menuju dapur. Bakrama lantas mendekatkan mulutnya ke bagian ujung gelas yang ia pegang. Minumkan ini pada anakmu, lalu usapkan sisanya 3 kali pada wajahnya. Sebentar lagi aku akan menjelaskan apa yang kamu lihat dan anakmu lihat, ucap Bakrama pada Sastro. Aku akan menceritakan semuanya yang ku tahu dari wanita yang ada di rumah ini. Sastro dan Bena, mungkin juga Panji, kalian pasti sudah melihatnya. Mungkin sudah saatnya semua rahasia ini dibuka, ujar Bakrama melanjutkan ucapannya. Dulu, di tempat ini pernah hidup seorang nyai. Seorang kembang desa yang dipuja-puja oleh warga sekitar kampung. Dia seorang wanita yang bisa mendapatkan semua hal dari kecantikannya. Aku juga sempat tergoda saat itu. Dia bagaikan bidadari yang turun ke bumi. Tapi setelah pernikahannya dengan seorang lelaki, ada yang terjadi pada dirinya. Bakrama terdiam sesaat. Apa yang terjadi pada wanita itu? Kenapa dia mengganggu keluarga kami? Tanya Laras penasaran. Pernikahannya hanya bertahan tak lebih dari 3 bulan. Ia ditinggalkan oleh lelaki itu secara tiba-tiba. Padahal mereka terlihat harmonis baik-baik saja. Mengenai kenapa wanita itu mengganggu kalian, itu mudah. Ia tidak suka dengan orang-orang yang menginjakan kaki di rumah ini. Berkali-kali diusir, tetap saja gangguan itu akan membuat siapapun yang ada di rumah ini akan pergi. Aku baru tahu setelah dia ditinggalkan.
Beberapa bulan, wanita itu hanya mengurung diri di kamarnya. Benar-benar lama. Bahkan ada yang menganggap dia itu mati. Tapi tidak. Wanita itu keluar dengan bentuk dan paras yang jauh berbeda. Ternyata setelah diusut, dia menggunakan sebuah susuk. Ucap Mbak Rama menjelaskan. Susuk? Tanya Mbak Laras terkejut. Susuk itulah yang membuat wanita itu diterpa kesendirian sampai ajal menjemputnya. Hidupnya ditelan kesepian. Ya aku tahu, dia pernah bertemu dengan seorang wanita tua. Wanita tua itulah yang menurunkan susuk tersebut. Dia tidak sadar kalau dia sedang dimanfaatkan oleh kegelapan. Tutup Mbak Rama. Lalu anaknya, apa dia tidak punya anak? Tanya Laras. Dia tidak dikarunia anak. Pemilik rumah yang kalian tempati adalah anak angkatnya, yang saat kematiannya saja ia tidak ada di sisinya. Dia adalah wanita yang baik. Hanya saja takdir membawanya memilih hal yang tak semestinya. Coba Rama. Saya sama Bena semalam melihatnya. Kami berdua dibawa melihat ingatannya lagi. Ingatan kelam masa lalu dari Den Ayu. Mbah, saya minta izin. Bantu saya mengumpulkan warga 2 hari lagi. Saya mau mengadakan selamatan sekalian mirim doa untuk Den Ayu agar beliau tenang di sana. Pinta Pak Sastro pada Mbah Rama. Pak, nama wanita itu Sekar Banowati, bukan Den Ayu. Ucap Bena setelah Rama diam. Aku menyebutnya begitu. Mbah Rama memanggilnya Mbah Wat. Dan yang kamu tahu, dia bernama Sekar Banowati. Jawab Sastro menjelaskan pada anaknya. Pagi itu segalanya kian tenang benderang. 2 hari setelah dilalui, setelah peristiwa malam itu, pengajian sudah selesai dilaksanakan dengan sederhana. Sudah 2 hari pula, keluarga itu tidak mendapatkan gangguan dari hal yang bersifat tak kasat mata. Gimana Pak Sastro? Apa masih mendapatkan gangguan dari mereka? Ucap Mbak Rama bertanya. Alhamdulillah, Bah. Udah 2 hari ini kita bisa tidur tenang. Setelah peristiwa malam itu, Laras sempat minta kami untuk segera pindah. Tapi aku bilang, tunggu dulu sampai bulan depan. Yo wis, semua sudah terang. Aku yakin apa yang kamu lakukan ini akan berdampak baik untuk keluargamu. Mungkin telur angsa itu juga bekerja untuk melindungi rumah ini dari bangsa halus. Semoga keluargamu selalu diberikan perlindungannya, ucap Mbak Rama. Setelah itu ia berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Malam pun datang. Rintik hujan saat itu menambah tenang dan hangat suasana di rumah tersebut. Semua anggota keluarga sudah terlelap dalam tidurnya. Mimpi yang membawa Bu Laras dan Pak Sastro ke sebuah tempat yang tak jauh dari rumahnya. Mimpi yang akhirnya mengakhiri keraguan mereka akan rumah yang ditempatinya. Dalam mimpi yang berbeda, namun dengan kejadian yang sama, Bu Laras dan Pak Sastro dalam tidurnya masing-masing bertemu dengan seorang wanita cantik. Menggunakan kain putih, ia berdiri di bawah pohon beringin di belakang rumah. Wanita itu memberikan kunci pada Laras dan Pak Sastro. Dalam mimpi Laras, wanita itu hanya tersenyum padanya. Berbeda dengan Sastro, sembari wanita itu memberikan kunci, ia juga menyampaikan sebuah pesan. Aku titip rumahku. Jaga rumah ini. Paginya, air sumur yang bau seketika berubah menjadi normal kembali. Warnanya yang hitam menjadi jernih. Keluarga itu sudah bisa menggunakan sumber daya alam yang paling dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Setelahnya, keluarga tersebut terbebas dari gangguan yang sebelumnya datang silih berganti. Kini, keluarga tersebut masih mendiami rumah itu. Bahkan beberapa tahun kemudian, Pak Sastro akhirnya bisa membeli rumah itu dengan harga terbilang murah. Pak Sastro tidak mengusir sosok tersebut. Ia tetap ada dan berbaur di antara keluarga tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang sudah setia mendengarkan cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.